Ini ada kisah nyata Pak, seorang yang sangat kaya raya sakit, baru sembuh, mamayu ya, ayo cari ke restoran termahal. Dan di setiap restoran itu kerjanya mengeluh, ini tidak seenak yang saya harapkan, padahal mahal sekali. Karena memang Allah tidak menciptakan nikmat itu pada sesuatunya, tapi pada syukurnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu jadi kebaikan. Wa laisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Artinya makin kuat keyakinan kita, semua jadi baik, apapun yang terjadi. Makin kuat keyakinan, seperti hadis sebelumnya yang kita bahas, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah, dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin hidup ini apapun jadi baik dan ingin dicintai Allah, pilihannya fokus bagaimana keyakinan kita kepada Allah makin bagus. Inna asabatu sarra syakar fakana khairulah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jadi kalau Allah ngasih karunia itu biasa. Yang jadi kebaikan itu kalau bisa bersyukur. Jadi kalau kita dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu orang yang durhaka juga dikasih. Tapi kalau Allah memberi kepada kita taufik bisa bersyukur, itu yang jadi kebaikan. Makanya jangan cuma minta dunia, tapi minta syukur. Jelas hadirin sekalian? Kita sering fokus kepada keinginan dunia kita, padahal itu baru ujian, baru fitnah. Jadinya kebaikan itu kalau syukur. Nah, orang yang beriman tidak ngeh terhadap harta, gelar, pangkat, biasa saja karena tahu bahwa ini itu biasa. Tapi ngehnya itu kepada syukur. Jadi ambisi dalam hidupnya itu bukan ambisi dunianya, tapi ambisi syukurnya. Nah, silakan periksa. Kita ingin apa? Kita ingin dunia, boleh, boleh. Tapi harus membuat syukur. Jangan sampai ingin dunia menghilangkan syukur. Apakah ada orang yang ingin dunia kemudian dia jadi kurang syukur? Ada? Ada tidak? Bukan ada, sebagian besar. Masih ingat perumpamaan kemarin? Ketika raja memberi kepada seseorang kuda yang bagus, kebanyakan terpesona kepada kudanya, takjubnya tuh kepada kuda, gembiranya kepada kuda, dia fokusnya kepada kuda, pikiran hatinya kuda, 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 kuda. Kepada raja yang memberi dan memperhatikannya dia cuek.
Yang kedua, ada yang dikasih kuda, dia senang kuda, tapi dia juga berterima kasih ke raja. Raja, terima kasih. Gak tahu yang mana nih, dia senangnya berterima kasih ke rajanya atau basa-basi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal senangnya sih kuda, fokusnya ke kuda atau ke raja. Nah ini menentukan nih. Tapi ada yang ketiga, ketika diberi kuda, dia ingin tahu kenapa raja memberi kuda. Kudanya bagus, tapi dia ingin tahu kenapa raja ngasih kuda. Ini kuda raja, kenapa dikasihkan? Supaya dengan kuda ini, karena ini kuda raja, engkau jadi mudah ketemu dengan raja. Bahkan bisa menemani raja. Kalau raja perjalanan bisa ikut, kalau raja berburu bisa ikut. Di sanalah bahagianya. Bukan gagahnya kuda, bukan bentuknya kuda, bukan mahalnya kuda, tapi manfaat kuda ini. Dia bisa dekat dengan raja. Terbayang tidak nih? Hebatnya Imam Ghazali bikin perumpamaan. Kita dapat uang, senang saja dengan uangnya. Punya sepeda, itu ada aja lagi sepeda teh. Kalau nggak disebut teh, nyelinep aja. Ya. Punya sepeda, sibuk dengan sepedanya. Giginya berapa? Dia hitung, ya. Tapi ada yang punya sepeda, yakin ini adalah karunia Allah nih sepeda. Jadi alhamdulillah ya Allah, engkau memberi saya rezeki sepeda. Ini sepeda karuniamu, titipanmu. Dia senang, dia olahraga pakai sepeda. Ini karunia Allah, disebut Allah pemberinya. Tapi ada yang paling luar biasa, ketika dia diberi sesuatu, untuk apa ini Allah memberi ini ke saya? Ini adalah untuk mendekat ke Allah. Gunakanlah sepeda dengan niat supaya badan sehat, supaya kuat ibadah. Selama bersepeda digunakan untuk dakwah, sehingga orang-orang yang lagi hobi sepeda jadi ingat ke Allah, jadi semangat ke Allah. Digunakan sepeda untuk silaturahim, mengunjungi saudara-saudaranya, teman-temannya, kawan sanak saudara orang tuanya. Jadi sepeda ini memudahkan untuk beramal yang Allah sukai. Maaf ya, boga lalakonnya sepeda nih ya. Karena hari ini saya lagi nyoba sepeda rakitan baru ya. Lagi ngelurus-lurus niat ini. Nah, barulah kita jadi manusia menakjubkan kalau jadi yang ketiga tadi ya. Jadi lihat uang tuh bukan senang ke jumlahnya, tapi ini Allah ngasih sarana saya dekat dengan Allah nih. Makanya sedekah itu ringan, karena memang Allah memberikan rezeki buat beramal soleh. Beda dengan yang dikasih uang lebih senang disimpan. Ada juga yang dikasih uang alhamdulillah tapi jajan terus ya. Sedekahnya sisa-sisa. Padahal harusnya ini Allah memberi uang supaya saya banyak beramal yang disukai Allah. Kira-kira mana yang paling bahagia? Ke satu, kedua, ketiga? Atuh hadirin ya, peperihan kita belum mengamalkannya, atau ikut bahagia ya. 1, 2, 3 kira-kira. Ketiga. Nah inilah manusia menakjubkan. Jadi kalau dia dapat gelar, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kekuatan, dapat keterampilan bulat, ini pasti dari Allah dan untuk mendekat ke Allah. Udah nggak mikir kepentingan pribadi, udah nanti datanglah urusan kita. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah pasti nolong urusannya.
Jadi bukan wah dengan ini menghasilkan uang nih buat saya, dengan jabatan ini saya bakal dihormati, dengan adanya gelar ini saya bakal naik penghasilan. Nah itu udah bukan Allah lagi, itu ke kuda lagi tuh yang pertama tuh. Jadi kalau kita udah dapat sesuatu, yakin ini adalah karunia Allah sepenuhnya untuk kemudahan mendekat ke Allah. Nanti untuk sayanya mana? Ikut nanti ya. Kalau udah dekat ke raja dalam kisah tadi itu, ya masa mau nemenin raja berburu, raja makan, yang nemenin gak dikasih makan? Gak mungkin lah ya. Jadi jangan risau keperluan kita tuh ya. Karena la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita syukur, nikmat yang ada tuh kerasa nikmatnya. Ada pokoknya sesuatu yang sama, beda rasanya tergantung syukur atau tidak. Sesuatunya persis sama, makanannya sama nih ya, enak atau tidaknya tergantung kedalaman bersyukurnya. Walaupun hanya nasi pepel ya, yang dicocolkan ke garam yang dibakar tuh ya, walaupun hanya itu tetap enak. Kenapa? Karena ada rantang yang isinya syukur hadirin. Mau makan di restoran bintang 5, dia makan puyer bintang 7 karena kurang syukur. Ini ada kisah nyata Pak. Seorang yang sangat kaya raya sakit, baru sembuh, Mama Yu ya, ayo cari ke restoran termahal. Dan di setiap restoran itu kerjanya mengeluh, ini tidak seenak yang saya harapkan, padahal mahal sekali. Karena memang Allah tidak menciptakan nikmat itu pada sesuatunya, tapi pada syukurnya. Boleh ulangi kisah tentang raja yang stres? Ini bukan raja yang tadi baik-baik aja, yang ngasih kuda. Ini raja konsultasi kepada penasehatnya. Saya ini kenapa ya? Kok hidup saya tidak pernah merasa bahagia, tidak tenang. Padahal kerajaan segini hebatnya, berlapis emas, penjagaan begitu ketatnya, permaisuri begitu jelitanya, makanan melimpah ruah, kasur empuk. Kenapa saya tidak pernah tenang? Saya lihat itu dari jendela istana. Saya perhatikan si tukang kebun itu, enak saja dia, tidur di bawah pohon nyenyak, bawa bekal dari rumahnya dibungkus kain biasa, kelihatan nikmat, gak ada apa-apanya makanannya. Ini kenapa? Kata penasehatnya, oh Paduka, ini masalahnya adalah 100 keping emas, 99 keping emas. Apa maksudmu? Coba Paduka kasih hadiah ke tukang kebun itu 99 keping emas, masukkan ke kotak, bungkus yang rapi, tulis di atasnya 100, kasihin. Wah, ketika nerima, gimana ceritanya? Bahagia luar biasa. Lihat 1 keping saja tidak pernah, 99, dia belum hitung. Wah, ini luar biasa, raja baik. Hitung Pak, hitung banyak. 20, 99, 49, 5, 99. Hah? Diam semua tuh. 99. Ulangi, diulangi lagi. Tetap 99, jangan-jangan keselip, bongkar kotaknya, bongkar. Enggak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan. Itu sepanjang malam pakai obor jalan ke gerbang kerajaan. Balik lagi enggak ketemu.
raja besoknya mau lihat gimana itu orang yang dikasih segitu banyaknya uang emas. Pas dilihat, loh lagi stres, celong, beda dengan biasanya. Ini kenapa jadi begini? Kemarin gak begini, ketika dikasih banyak kok jadi merusak begini penampilan, wajah. Nah Paduka, dia sibuk memikirkan yang satu, bukan sibuk mensyukuri yang ada. Nah Paduka juga begitu. Jelas Paduka? Paduka jelas? Kita mah duit nggak banyak tetap stres karena mikirin duit orang. Ini teh ngerti nggak hadirin? Ini teh tinggi nih guraunya ya. Jangan cuma mikirin raja yang itu mah raja fiktif, juragan ini. Jangan-jangan kita menderita tuh karena sibuk saja. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi harus jelas dulu. Karena nanti bakal ada keinginan lain lagi. Syukurilah hadirin. Bukan tidak boleh, tapi jangan diperbudak sehingga rusak sholat, rusak ngaji, rusak ibadah. Nah, ini ciri-ciri diperbudak ya. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya harus sadar terus bahwa nikmat apapun wa ma bikum min ni'matin fa minallah.